Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Wiji Agustin dari program studi Tadris Matematika IAIN Kediri 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan. Apa sih itu himpunan? Dimulai dari pengertian himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan dari objek-objek atau benda yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas menggunakan aturan tertentu, sehingga dapat dibedakan apakah benda atau objek tersebut termasuk dalam kumpulan tersebut atau tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Objek-objek ini disebut elemen atau anggota dari himpunan. Storybox Audio. Dalam notasi himpunan menggunakan huruf besar atau kapital seperti A, B, C, dan seterusnya, atau ditandai dengan dua kurung kurawal. Itu seperti tanda yang ada di slide. Storybox Audio. Elemen atau anggota himpunan menggunakan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Jika A adalah himpunan dan X adalah elemen atau anggota himpunan dari A, maka ditulis seperti huruf E, sehingga simbol tersebut dibaca elemen dari atau anggota dari atau termasuk. Sehingga untuk menunjukkan bahwa X adalah elemen dari A, maka ditulis X elemen dari A. Jika Y bukan anggota B, maka ditulis Y bukan elemen dari B atau anggota dari B. Dan banyaknya anggota himpunan A ditulis N dalam kurung A. Contoh himpunan. 1. Kumpulan kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri. 2. Kumpulan nama mahasiswa Tadris Matematika kelas C yang diawali huruf D. 3. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Maka ditulis himpunan dari A 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ 7 tidak dimasukkan dalam himpunan A karena himpunan A bilangan asli yang kurang dari 7, sehingga 7 tidak masuk dalam himpunan bilangan asli yang kurang dari 7. Yang keempat, himpunan B adalah himpunan huruf-huruf vokal, maka ditulis B himpunannya A, I, U, E, O. Yang kelima, himpunan C adalah himpunan 5 buah alat transportasi darat, maka ditulis himpunan dari C delman, becak, motor, mobil, dan kereta api. Yang keenam, misalkan A himpunannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, itu merupakan himpunan dari bilangan asli. Lalu himpunan itu jenisnya apa saja ya? Ya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan kosong atau empty set. Yang kedua, himpunan semesta atau universal set. Yang ketiga, himpunan bilangan. Yang keempat, himpunan terhingga atau finite dan tak terhingga atau infinite. Yang keempat, himpunan terhitung atau countable dan tak terhitung atau uncountable. Himpunan kosong atau empty set atau himpunan hampa atau void set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan itu seperti angka 0 tapi dicoret ya. Itu dan atau himpunan kosong. Jadi tanda tersebut itu melambangkan himpunan kosong. Adalah himpunan yang memiliki untuk semua X buka kurung X
himpunan kosong. Storybox Audio. Seringkali yang bukan himpunan kita anggap sebagai himpunan kosong. Untuk itu, kita harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat keanggotaannya. Bila anggotanya benar-benar tidak ada, maka kumpulan itu termasuk Storybox himpunan Audio. kosong. Sebaliknya, bila anggotanya jelas, tidak dapat dibedakan apakah suatu objek tersebut termasuk anggota atau tidak, maka kumpulan tersebut bukanlah himpunan. Contoh, himpunan kosong X di mana X hari yang berawal huruf G. Yang kedua, himpunan kosong X di mana X bilangan ganjil yang habis bagi 2. Storybox Audio. Perlu diingat bahwa himpunan kosong dan 0 adalah bilangan himpunan yang berbeda. Himpunan 0 bukanlah himpunan kosong, tetapi merupakan anggota dari himpunan yang bernilai 0. Tetapi himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Yang kedua yaitu himpunan semesta atau universal set, yaitu suatu himpunan yang memuat seluruh benda atau semua objek yang sedang dibicarakan, Storybox Audio. atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta sering disebut semesta pembicaraan atau set universal, dilambangkan dengan huruf S atau U biasanya. Storybox Audio. Misalkan dari himpunan A 2, 3, 5, dan 7, maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah sebagai berikut. Himpunan semesta yang pertama adalah bilangan prima. Himpunan semesta yang kedua adalah bilangan asli. Himpunan semesta yang ketiga yaitu bilangan cacat. Yang kedua, contoh himpunan semesta yang mungkin dari himpunan kerbau, sapi, dan kambing adalah yaitu himpunan binatang, himpunan berkaki 4, dan himpunan binatang mamah biak. Yang ketiga yaitu himpunan bilangan. Jadi dari satu himpunan bilangan asli itu disimbolkan N, himpunannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, himpunan bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z, himpunannya titik-titik min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan cacah disimbolkan dengan huruf C, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang keempat, himpunan bilangan rasional disimbolkan dengan hi, himpunannya A atau B, A, B untuk elemen dari Z, B tidak sama dengan 0. Yang kelima, himpunan bilangan real, tanda hurufnya yaitu simbolnya R, artinya real. Yang keenam yaitu himpunan bilangan kompleks, Storybox Audio. disimbolkan dengan huruf K, himpunannya X plus YI, di mana X, Y untuk elemen L, I kuadrat sama dengan min 1. Storybox Audio. Yang keempat yaitu himpunan terhingga atau finite dan tak terhingga atau infinite. Himpunan terhingga atau finite adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan Storybox kosong Audio. atau himpunan yang mempunyai n elemen. N itu artinya jumlah ya. Contoh, himpunan dari A, B, C, D, dan himpunan dari B yaitu himpunan kosong. Storybox
Storybox Audio. Himpunan tak terhingga atau infinite atau biasanya disebut denumerable adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tidak terhingga. Storybox Contoh, Audio. himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan rasional, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang kelima adalah himpunan terhitung atau countable dan tak terhitung atau uncountable. Himpunan terhitung adalah himpunan terhingga atau denumerable. Storybox Audio. Jadi himpunan terhitung itu ada dua, meliputi dua, yaitu himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga atau denumerable. Contoh, himpunan dari A 1, 2, 3, Storybox 4, Audio. dan himpunan dari B, himpunan bilangan ganjil. Himpunan tak terhitung atau countable adalah himpunan yang tidak terhitung. Contoh, himpunan dari R yaitu himpunan Storybox bilangan Audio. real. Himpunan bagian dan kardinalitas. Dimulai dari himpunan bagian. Pengertian: himpunan bagian adalah sebuah himpunan A Storybox yang Audio. merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dalam A juga dalam B. Untuk sembarang himpunan A dan B, A himpunan bagian dari B dilambangkan dengan A elemen A termuat dari B jika dan hanya jika untuk setiap X elemen dari A maka X elemen dari B. Notasi A termuat atau memuat B itu dibaca termuat ya atau memuat. Ya, untuk diagram Venn A termuat B itu seperti gambar diagram Venn yang ada di slide. Jadi, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A termuat B atau sebaliknya B termuat dari A. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan A tidak termuat dari B. Storybox Audio. Materi selanjutnya dari himpunan yaitu kardinalitas himpunan. Jika himpunan S mempunyai n elemen berbeda untuk suatu bilangan asli n, maka n dinamakan kardinalitas atau sis dari S. Kardinalitas dari S dilambangkan dengan itu seperti harga mutlak ya, tapi di situ melambangkan S kardinalitas S, sehingga kardinalitas S sama dengan N untuk S himpunan berhingga atau finite set. Jika S mempunyai tak hingga elemen atau finite set, maka kardinalitas himpunan sama dengan tak hingga. Himpunan yang hanya mempunyai satu elemen disebut singleton. Contoh A. Himpunan dari A 1, 2, 3, 4, 5 menjadi kardinalitas himpunan A sama dengan 5. B. Himpunan dari N 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kardinalitas himpunan N sama dengan tak hingga. C. Himpunan dari A merupakan
melambangkan himpunan kosong. Menjadi himpunan dari A sama dengan 0. Storybox Ini Audio. operasi himpunan. Apa saja sih operasi himpunan itu? Yang pertama yaitu gabungan atau union. Gabungan atau union dari A dan B dilambangkan dengan A itu seperti tanda huruf U ya, tapi itu gabungan. Melambangkan gabungan. Jadi A gabungan dari B adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dari A dan B. Sehingga A gabungan B himpunannya X, di mana X elemen dari A gabungan X elemen dari B. Di situ seperti gambar diagram itu seperti diagram Venn untuk A gabungan dari B. Ya, di situ diagram Venn-nya untuk lingkaran A dan B di garis semua ya. Contoh soal diketahui jika U yaitu himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan himpunan dari A 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan dari B 4, 5, 6, maka A gabungan dari B sama dengan himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua yaitu irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari A dan B dilambangkan dengan A itu seperti tanda huruf N simbol, yaitu melambangkan irisan. Adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dari A dan B, sehingga A irisan B himpunannya X, di mana X elemen dari A, irisan X elemen dari B. Di situ sudah ada diagram Venn untuk A elemen dari B. Contoh soal diketahui untuk U himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jika himpunan dari A 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan dari B 4, 7, dan 8, maka A irisan B sama dengan 4 dan 8. Jika A sama dengan 3, 5, dan 9, dan B sama dengan 2, 6, dan 7, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga yaitu komplement atau komplement. Komplement dari A dilambangkan dengan A itu ada garis strip di atas, dan A aksen itu melambangkan tanda komplement. Adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen dari U dan tidak di A, sehingga komplement A sama dengan X, di mana X elemen U, irisan X tidak elemen A. Di situ ada diagram Venn untuk komplement dari A. Contoh soal diketahui jika U yaitu himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan himpunan dari A 1, 2, 3, dan 4, maka komplement dari A sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, yang terakhir operasi himpunan, yaitu yang keempat selisih atau difference, atau disebut komplement relatif. Jadi komplement relatif atau selisih difference dari B terhadap A dilambangkan dengan A di B, adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen di A dan tidak di B, sehingga
min B Storybox atau Audio. selisih sama dengan X, di mana X elemen dari A, irisan X tidak elemen dari B. Di situ ada gambar untuk diagram Venn untuk selisih A min B. Storybox Contoh soal, diketahui untuk himpunan semesta U, di mana himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan dari A 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan dari B 4, 5, dan 6, maka selisih A min B sama dengan 1, 2, 3, dan selisih B min A sama dengan 5,6. Oke, materi himpunan yang terakhir mengenai hukum-hukum teori dari himpunan. Ya, disebut juga dengan sifat-sifat atau properties himpunan. Disebut juga dengan hukum aljabar himpunan. Dimulai dari sifat-sifat operatif. Sifat yang pertama yaitu hukum identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. A irisan U sama dengan A. Sifat yang kedua, hukum nul atau dominasi. Jadi A irisan dari himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A gabungan dari U sama dengan U. Sifat yang ketiga yaitu hukum komplement. Jadi A Storybox Audio. gabungan komplement dari A sama dengan U, dan A irisan komplement dari A sama dengan himpunan kosong. Sifat yang keempat yaitu hukum idempoten, yaitu A gabungan dari A sama dengan A irisan dari A sama dengan A. Hukum penerapan atau absorpsi. A gabungan Storybox Audio. dalam kurung A irisan dari B sama dengan A. A irisan dalam kurung A gabungan dari B tutup kurung sama dengan A. Sifat yang keenam yaitu hukum kumulatif. A gabungan dari B sama dengan B gabungan dari A. A irisan dari B sama dengan B irisan dari A. Sifat yang ketujuh yaitu hukum asosiatif. A gabungan dalam kurung B gabungan dari C tutup kurung sama dengan dalam kurung A gabungan dari B tutup kurung gabungan dari C, dan A irisan buka kurung B irisan dari C sama dengan buka kurung A irisan dari B tutup kurung irisan dari C. Sifat yang ke-8 yaitu hukum distributif. A gabungan dalam kurung B irisan C tutup kurung sama dengan buka kurung A gabungan B tutup kurung Storybox Audio. irisan dalam kurung A gabungan C tutup kurung, dan A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan buka kurung A irisan B sama tutup kurung gabungan buka kurung A irisan tutup kurung irisan C tutup kurung. Sifat himpunan yang ke-9 yaitu hukum De Morgan. A irisan B sama dengan A gabungan B, dan A gabungan B sama dengan A irisan B. Sifat operasi himpunan yang ke-10 yaitu hukum 0 atau 1. Jadi di situ theta sama dengan U, dan kardinalitas U sama dengan himpunan kosong. Sifat
operasi himpunan yang ke-11 yaitu hukum inverse. A gabungan dari A sama dengan U. A irisan kardinalitas himpunan A sama dengan himpunan kosong. Contoh, buktikan hukum De Morgan kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A irisan kardinalitas B. Di situ buktikan akan ditunjukkan kardinalitas A gabungan B termuat kardinalitas A irisan kardinalitas B dan kardinalitas A irisan kardinalitas B termuat kardinalitas A gabungan B. Misalkan X elemen U. A. X elemen kardinalitas A gabungan B menjadi X tidak elemen A gabungan B, bawahnya X tidak elemen A dan X tidak elemen B, bawahnya X elemen kardinalitas A dan X elemen kardinalitas B, bawahnya X elemen kardinalitas A irisan kardinalitas B. Jadi kardinalitas A gabungan B termuat kardinalitas A irisan kardinalitas B. Pada B, X elemen kardinalitas A irisan kardinalitas B menjadi X elemen kardinalitas A dan X elemen kardinalitas B, bawahnya X tidak elemen A dan X tidak elemen B, bawahnya X tidak elemen A gabungan B, bawahnya X elemen kardinalitas A gabungan B. Jadi kardinalitas A irisan kardinalitas B termuat kardinalitas A gabungan B. Untuk selanjutnya, materi himpunan indeks. Dimulai dari definisi. Misalkan I adalah himpunan tidak kosong dan U himpunan semesta. Untuk setiap I elemen I, misalkan AI termuat U, I disebut himpunan indeks atau himpunan dari indeks, dan setiap I elemen I disebut indeks. Ya, di situ gabungan jika I elemen I AI sama dengan himpunannya X, di mana X elemen AI untuk sekurang-kurangnya 1 I elemen I, dan irisan AI sama dengan himpunannya X, di mana X elemen AI untuk setiap I elemen I. Definisi tersebut dapat ditulis menggunakan kuantor. X elemen gabungan I elemen I menjadi untuk beberapa I elemen I dalam kurung X elemen AI. Ya, seperti contohnya, misalkan I himpunannya 3, 4, 5, dan 6, dan untuk setiap I elemen I, misalkan AI sama dengan himpunannya 1, 2, dan seterusnya sampai I, termuat U sama dengan Z+. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.